Kalian tahu gak sih apa itu katabolisme? Katabolisme adalah reaksi pemecah zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi. Contohnya itu respirasi aerob dan fermentasi. Fermentasi sama aja seperti dengan respirasi anaerob. Nah, di katabolisme ini juga dia tuh bersifat eksoterm, di mana artinya itu dia melepas panas. Dan katabolisme juga menghasilkan energi. Sekarang, kita akan membahas mengenai respirasi aerob secara singkat terlebih dahulu ya. Kalian tahu tidak respirasi ini terjadi di mana? Respirasi aerob terjadi di mitokondria. Respirasi aerob juga membutuhkan oksigen. Nah, di respirasi ini dia akan menghasilkan energi, tetapi dalam jumlah yang lebih banyak daripada si anaerob. Nah, kita lihat persamaan reaksinya. Di sini ada C6H12O6, di mana itu sebagai glukosa ditambah 6O2, di mana itu sebagai oksigen. Glukosa didapat dari sistem pencernaan, dari amilum atau karbohidrat yang sudah dicerna oleh pencernaan dan diserap oleh usus halus, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nanti di sel, glukosa bertemu dengan oksigen. Nah, di sel itulah terjadi respirasi. Yang tadinya kompleks dipecahlah menjadi zat-zat yang lebih sederhana, yaitu karbohidrat dan uap air. Dan hasil yang kita butuhkan yaitu energi. Tapi ada zat buangannya nih, yaitu karbon dioksida dan uap air yang harus kita keluarkan. Jadi, ketika kita menghembuskan nafas, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Uap air bisa dilihat dari mana tuh? Ketika kita menghembuskan nafas di depan kaca. Nah, nanti itu akan menimbulkan uap-uap air. Tadi kita sudah singgung sedikit mengenai respirasi aerob. Sekarang, mari kita singgung sedikit mengenai respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi di sel-sel otot atau di dalam sel bakteri. Kalau ada pertanyaan, kapan sih terjadinya respirasi anaerob? Jawabannya adalah ketika sel-sel otot kekurangan oksigen. Contohnya, ketika kita sedang lari jarak jauh, pasti setelah lari kita akan ngerasa ngos-ngosan. Nah, di saat itulah kita memerlukan respirasi anaerob, karena kita memerlukan energi. Contoh di dalam sel bakteri adalah fermentasi alkohol, pembuatan tape, roti, dan lain-lain. Ternyata, di respirasi aerob ini menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Kita lihat contohnya lagi. Di sini ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita lihat fermentasi alkohol yang terjadi di dalam bakteri. Ada C6H12O6 diubah menjadi 2C2H3OH plus 2CO2 ditambah 2 ATP. Nah, yang mana nih yang kompleks? Yang kompleks itu adalah yang C6H12O6 dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana, yaitu 2C2H3OH ditambah CO2 dan energi yang kita butuhkan, yaitu 2 ATP. Nah, sekarang kita lihat di sini ada reaksi asam laktat yang terjadi di otot. Di sini ada C6H12O6 diubah menjadi 2C2H6O3 plus 2 ATP, di mana C6H12O6 ini sebagai reaksi yang kompleks dan 2C2H6O3 plus 2 ATP itu sebagai zat-zat sederhananya. Sekarang, kita akan membahas mengenai respirasi aerob secara lebih dalam lagi ya. Nah, di respirasi aerob ini akan terjadi beberapa tahap. Itu ada 4 ya. Yang pertama ada glikolisis. Yang kedua, dekarbosilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, transfer elektron. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu glikolisis.
Glikolisis ini terjadi nanti di sitoplasma. Nah, di glikolisis ini terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahap yang kedua yaitu dekarbosilasi oksidatif. Nanti di tahap ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, di dekarbosilasi oksidatif ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dan akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan akan menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Dan yang terakhir yaitu transfer elektron. Nah, di transfer elektron ini terjadi di kristal mitokondria. Nanti di transfer elektron ini terjadi perubahan NADH dan FADH menjadi ATP atau menjadi energi dan akan menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar mitokondria. Nah, di dalam mitokondria itu terdapat 2 membran. Membran luar dan membran dalam. Nah, di dalam membran dalam itu terdapat lekukan-lekukan. Lekukan-lekukan itu dinamakan krista. Ruang kosong berwarna kuning dinamakan matriks. Kalian masih ingat gak? Di matriks dan di krista terjadi apa aja? Bener banget. Jadi, dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs terjadi di matriks dan transfer elektron terjadi di krista. Pertama, kita akan membahas mengenai glikolisis terlebih dahulu ya. Nah, glikolisis diawali dengan fosforisase glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilase menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, di gliseraldehid 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfoglycerat. 1,3 difosfoglycerat merupakan senyawa tertinggi. Dengan bantuan fosfoglycerat, kinase kemudian berubah nih menjadi 3 fosfoglycerat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfoglycerat. Kemudian berubah menjadi fosfenol pirufat. Lalu menjadi pirufat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dekarbosilasi oksidatif. Pertama-tama, molekul asam cuka yang menghasilkan reaksi glikolisis akan melepaskan satu gugus karbosilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, yaitu dalam bentuk molekul CO2. Setelah itu, 2 atom karbon yang tersisa dari asam pirufat akan dioksidasi menjadi asetat. Selanjutnya, asetat akan mendapatkan transfer elektron dari NAD+ yang tereduksi menjadi NADH. Kemudian, koenzim A diikat oleh asetat dengan ikatan yang tidak stabil dan membentuk gugus asetil yang sangat reaktif, yaitu asetil koenzim A yang siap memberikan asetatnya ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi lebih lanjut. Selama reaksi ini, satu molekul glukosa yang telah menjadi 2 molekul asam pirufat lewat reaksi glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai siklus Krebs.
Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses pembentukan sitrat, terjadi penggabungan molekul asetik-CoA dengan aksolasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akositanase yang mengandung Fe2+. Isositrat yang terbentuk dioksidasi menjadi oksalositnat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Kemudian, isositrat diubah menjadi alfa-ketroglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Setelah itu, alfa-ketroglutarat berubah nih menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketroglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tahap pengubahan ini dibantu dengan enzim Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Kemudian, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Setelah itu terjadi proses penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksalosetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksalosetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Tadi kita sudah membahas mengenai siklus Krebs. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai transport elektron. Nah, di transport elektron ini nanti terjadi perubahan dari 1 NADH menjadi 3 ATP. Kemudian 1 FADH akan diubah menjadi 2 ATP. Jadi gini, NADH akan dipecah menjadi NAD plus H. Setiap pemecahannya akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini akan mengikat ADP plus P menjadi ATP. Nah, dari situlah terbentuk ATP. Dari 1 NADH dapat mengikat 3 ATP. Begitu pula dengan FADH. FADH dipecah menjadi FAD plus H. Energi hasil pelepasannya itu akan mengikat 2 ATP. Nah, terus hanya kemana? Hanya ini akan berikatan dengan aseptor elektron terakhir, yaitu setengah O2. Berarti 2H plus setengah O2 menjadi H2O. Nah, kita lihat dari awal ya. Glikolisis. Tadi di glikolisis memiliki hasil akhir 2 NADH. Dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Jadi, kalau di total ada 10 NADH. Terus di siklus Krebs juga memiliki 2 FADH. Nah, kita hitung ya. 10 NADH dikali 3. Karena tadi 1 NADH-nya menjadi 3 ATP. Berarti menghasilkan 30 ATP. 2 FADH dikali 2. Karena 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Berarti menghasilkan 4 ATP. Berarti total dari transport elektron menjadi 34 ATP. Selain memiliki 34 ATP, kita juga memiliki 6 H2O. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai respirasi anaerob. Di respirasi anaerob ini terjadi 2 fermentasi ya. Yang pertama, fermentasi alkohol, dan yang kedua, fermentasi asam laktat. Pertama, kita akan membahas mengenai fermentasi alkohol. Di fermentasi alkohol, glukosa berubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, nanti 2 asam pirufat ini berubah menjadi 2 asam laktat. Kita bahas satu-satu ya. Glukosa berubah menjadi 2 asam pirufat melalui proses glikolisis. Nah, di mana di proses glikolisis ini
Datang 2 NAD meminta hidrogen, dikasih, berubah menjadi 2 NADH. Nah, di tahap glikolisis ini juga datang 2 ADP meminta fosfat. Dikasih fosfatnya, berubah nih menjadi 2 ATP. Setelah tadi dia meminta 2 asam pirofat, dia berubah lagi nih menjadi 2 asam laktat. Tapi di 2 NADH ini dipecah menjadi 2 NAD plus H. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Di fermentasi asam laktat ini sama saja menggunakan glukosa, yaitu C6H12O6, dipecah tanpa oksigen, menghasilkan 2 C3H6O3 dan menghasilkan 2 ATP. Glukosa dipecah menjadi 2 asam pirofat, sama-sama melakukan glikolisis ya. Nah, hasilnya adalah 2 NADH dan 2 ATP. Lalu, piruvatnya diubah menjadi asam laktat tanpa pelepasan CO2.